Udah. Videonya hidupkan semua ya. Nah. Oke, Ibu buka pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kalau Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Jelas. Oke. Ini enggak ada teman-teman yang masuk lagi nih. Cuman 23 itu juga kepotong sama Ibu Reni dengan Ibu. Yang lain kemana ya? Nggak tahu. Kurang tahu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Muhimatul Ahkamiyah, biasa dipanggil Ibu Muhimah atau Imah bisa. Nah, jadi Ibu adalah mahasiswi PPL dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ibu jurusan Pendidikan Fisika. Nah, sekarang Ibu semester 7. Jadi Ibu PPL di SMP Negeri 10 Pontianak. Guru pamong Ibu adalah Ibu Reni. Oke. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Udah tahu kan kita bahas apa? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Jadi udah dikasih tahu ya dengan Bu Reni. Ya, Bu. Ya. Sebentar. Apa ribut nih? Ada nging-nging, Bu, suaranya, Bu. Bu, bedenging, Bu. Nging, Bu. Masih berdenging kah? Udah enggak, Bu? Oke, Sudah, Bu. Udah enggak, Bu? Oke. Ibu share Pak. screen. Udah ada tampilan belum? Ada, Bu. Ada, Bu. Tadi ada, Bu. Tadi udah ada. Sekarang? Sudah ada, Bu. Enggak ada. Sudah ada, Bu. Sudah. Aku enggak ada. Listrik statis. Udah. Coba Kok aku nggak ada? yang tempat Ibu tuh. Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Udah, Bu. Udah, Bu. Udah semua ya? Udah, Bu. Sudah. Sudah siap? Bu. Siap, Bu. Udah, Bu. Siap, Bu. Oke, hari ini kita membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita tentang listrik statis ini. Yang pertama itu, kalian dapat menganalisis peristiwa interaksi antar dua muatan listrik sebanyak 2 jenis interaksi muatan listrik. Kemudian, kalian dapat menganalisis jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik, menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik, menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak, kemudian menganalisis benda potensial dua benda bermuatan, beda potensial ya, kemudian menghitung medan listrik dan beda potensial listrik, mengidentifikasi bagian sel saraf dan fungsinya, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Nah, jadi diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat menguasai tujuan ini. Jadi Ibu pun memberikan tujuan supaya kalian pun bisa mencapai tujuan ini. Kalian pun paham dengan materi ini, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pasti udah tahu lah ya listrik gitu kan.
Dan di rumah kalian juga pasti banyak menggunakan listrik. Ada yang tahu apa aja sih penggunaan listrik di rumah kalian? Lampu. Untuk lampu, Kipas angin. C. Yap. kulkas, Sekali. Pas. Mesin cuci. Oke. Nah, kalian ada penggaris di situ? Ada. Ada, Bu. Terus siapkan kertas, kalian potong kecil-kecil. Oh, udah tahu dah, Bu. Nah, tahu ya? Sip. Saru nih. Udah tahu Bu, udah tahu Bu. Oke, coba satu orang dipraktekkan gitu. Penggaris itu digosokkan ke rambut kalian, terus baru kalian itukan ke kertasnya. Satu orang siapa? Sarul. Sarul. Tadi Aul katanya bisa, Bu. Sarul. Ayo siapa? Penggaris yang, Bu. Syahrul. Penggarisnya hilang. Nih, Rul, kami pinjamkan. Atau Rangga deh. Kita rambutnya pendek, Bu. Tak bisa. Rangga ada penggaris di situ. Ya, Bu. Tak ada di sekitar sini, tak ada. Rangga udah siap. Kita. Layar tadi hilang, Bu. Hah? Layar tadi hilang. Iya, memang Ibu tutup dulu. Karena Ibu mau kalian praktekkan dulu. Share screen. Untuk ngelihat seberapa ini sih konsep kalian gitu. Disuruh ngapain? Rangga udah siapkan penggaris. Sampai panas tuh. Bentar, Bu. Penggaris besi boleh, Bu? Penggaris besi boleh, Bu? Nggak apa. Penggaris ini ya, penggaris plastik. Sudah? Lagi diambil kayaknya, Bu. Enggak plastik, bukan besi. Curiga aku besi ini. Dia lagi ngambil. Arya nggak bisa botak. Dia gitu. Dan gitu juga pas. Nggak gitu juga, Cok. Kenapa? Enggak. Sambil menunggu Rangga. Gosok kan Ibu di rambut, Ibu. Yang lain juga boleh nyoba ya, karena nanti Ibu tanya nih. Gimana, Bu? Berarti gosok. Pakai pipet boleh enggak, Bu? Yang ini, yang cowok aja. Jadi kan kalian ada penggaris, kemudian yang cowok kan ada rambut tuh. Nah, Cewek juga ada. ke rambutnya. Habis itu baru kalian dekatkan dengan kertas yang udah kalian potong kecil-kecil. Oke, Bu. Gosoknya berarti lama, Bu, di rambut tuh, Bu. Sudah? Belum, Bu, belum. Belum, Bu, belum. Ayo, Rangga Tunggu, coba. Bu. Sampai panas ya, Bu, berarti, Bu. Ngebak nggak? Udah belum? Juga enggak. Biar cepat. Udah, Rangga? Belum, Bu, tak nempel deh. Ibu nanya, apa sih yang terjadi gitu? Kalau misalnya penggaris yang udah digosok-gosokkan ke rambut kalian, terus kalian dekatkan ke kertas yang udah kalian potong kecil-kecil. No. Nggak ada? Wow, nggak bener berarti nih. Belum panas itu. Oh, mau panas nih ya. Rangga udah dicoba? Belum bisa, Bu. Belum terlalu panas kali ya. Belum bisa. Sudah? Dia tuh memang nggak lama gitu. Cuman beberapa saat saja. Habis. Udah bisa, Bu. Udah. Siapa yang udah bisa?
Nempel deh. Harul, Bu. Harul, Bu. Nempel loh, Bu. Nah. Tapi bentar, Bu. Nah, itu dia. Ada yang tahu kenapa? Nah, kita bahasannya tentang listrik nih. Oh, Pasti kalian udah ada gambaran gitu. Ayo, apa? Siapa yang bisa jelasin? Rangga jelasin, kan tadi udah bisa tuh. Ada nempel kertasnya kan sebentar. Nah, saya jelasin kenapa? Rangga? Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo Rangga jelaskan, kenapa kertasnya bisa nempel di penggaris? Pakai bahasa gitu boleh ya, Bu? Pakai bahasa sendiri ya, Bu. Kan kita belum Iya, tahu. enggak apa-apa. Mungkin Masih karena paham, panas antara gesekan penggaris dengan rambut itu menghasilkan panas sehingga ada gaya listrik yang bisa menempel dengan kertas kecil yang sudah dipotong. Suaranya kecil. Siapa? Rangga kecil suaranya? Iya, Bu. Rangga, boleh Iya, Bu. diulang lagi? Mungkin gesekan yang terjadi antara penggaris dengan rambut yang digosok tadi menghasilkan energi yang panas sehingga dapat menempel dengan kertas yang telah dipotong kecil. Iya, boleh. Yang lain? Tadi siapa yang udah nyoba? Ibu tanya Anggi deh. Apa, Bu? Tadi kan udah ini, Rangga udah nyoba. Mungkin Anggi juga nyoba ya. Penggaris yang udah digosokkan ke rambut, terus ditempelkan, didekatkan dengan kertas yang udah dipotong kecil-kecil. Nah, kira-kira itu kenapa sih gitu? Kan penggaris plastiknya ketika sudah digosok di rambut jadi bermuatan listrik. Sehingga kan dari rambut elektronnya pindah ke penggaris. Jadi kertasnya bisa nempel di penggaris. Mantap. Berarti konsep kalian udah ngena gitu. Kalian udah baca-baca sebelumnya? Itu tuh udah ada, Bu. udah, Bu. Alhamdulillah. Dikit ya. Ada gitu semangat kalian untuk belajar gitu. Jadi benar ya. Nah, jadi semua bahan yang digosok itu tuh jadi bermuatan negatif gitu, kecuali kaca ya. Nah, jadi tadi penggaris itu bermuatan apa? Bermuatan apa tadi? Listrik, Bu. Bermuatan listrik. Iya. Dia ada muatan listriknya ya. Nah, jadi penggaris itu bermuatan negatif, kemudian rambut itu bermuatan positif. Nah, jadi elektron dari rambut itu pindah ke penggarisnya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi apa sih yang bisa kalian dapatkan gitu dari peristiwa itu? Fenomena itu gitu. Ada nggak kalian perasaan bersyukur gitu? Tuhan tuh berikan banyak fenomena tentang listrik yang memberikan manfaat untuk kalian kayak gitu. Pasti ada ya. Oke, Bu, share screen lagi udah ada belum? Ada, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Bu. Ya, Bu. Sip, sip. Udah lihat semua ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, yang pertama kita masuk ke konsep listrik statis. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu muatan listrik. Jadi, atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu proton. Nah, proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, listrik itu sangat erat kaitannya dengan elektron dan proton. Karena neutron tidak bermuatan, maka neutron tidak memainkan peran dalam listrik.
Jadi muatan listrik itu ada 3. Apa aja tadi? Neutron, Proton, neutron, elektron. Proton Neutron. dan negatif. Yaps. Lanjut. Yang kedua kita membahas tentang hukum Coulomb. Nah, siapa yang menemukan hukum Coulomb? Charles Augustin Coulomb. Iya. Jadi hukum Coulomb ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806. Nah, Coulomb ini menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Nah, jadi berdasarkan percobaan tersebut, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau F sebanding dengan 1/2. Ya. Kemudian yang kedua, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel atau F sebanding dengan Q1 kali Q2. Jadi bisa dilihat nih di gambar. Nah, jadi kan dia melihat ada interaksi gitu. Kalau dia muatannya berbeda nih, dia apa yang terjadi? Tarik menarik. Jadi yang ini positif, yang ini negatif, makanya dia tarik menarik. Kalau dia sejenis, dia apa? Menolak. Nah, kemudian kalau muatan sama jenis atau negatif? Tolak menolak. Ya, intinya kalau dia beda jenis, dia Tarik menarik. Nah, kalau dia sama jenis, dia Tolak menolak. paham ya? Paham, Bu. Nah, secara matematis, rumusan gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb itu disimbolkan dengan FC. Nah, jadi rumusnya FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2. Nah, FC itu apa tadi? Rumusan gaya Coulomb. K-nya? Konstanta. Nilai konstanta berapa anak-anak? 9 kali 109 nm 2 per C kuadrat. Ini nih, maaf ini salah pengetikan. Jadi nilai konstanta itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Terus R apa? Jarak antara dua muatan. Meter. Ya. Q1 Besar muatan listrik pertama. Coulomb. Q2 Besar muatan listrik kedua. Coulomb. Ya, jadi nanti ada Q1 nih, terus ada Q2 gitu kan. Paham? Paham. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Kelihatan jelas gak? Ininya. Lumayan. Kenapa? Ada di buku kan? Ya ada. Oh, kalian ada bukunya ya? Ya, Ada. Bu. Nah, iya boleh dicek di bukunya. Udah siap nih bukunya. Bagus. Halaman 171. 164. 171. Ngadi-ngadi. 171. Halaman 171. Udah buka. Oke, kita bahas ya. Jadi dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Nah, hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb.
Nah, besar konstanta tadi udah diketahui kan? Ada yang masih ingat besar konstantanya berapa? 9 kali 9 kali 10 10 pangkat 9. Newton Nah, Pangkat 9 C. kuadrat per C kuadrat. iya. Jadi anak-anak untuk menjawab soal, kalian harus identifikasi dulu apa sih yang diketahui dari soal-soal itu gitu kan? Karena tadi kita membahas ada muatan, kemudian ada jarak, maka kita lihat di soalnya. Yang diketahui di soalnya ada Q1. Q1 berapa? 1,6 kali 10 1,6 min 19. Pangkat Q2-nya 3,2 kali 3,2 kali 10 min 19 kuat. Kemudian jaraknya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat min 2 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, untuk jarak kita menggunakan satuan internasional ya. Jadi karena dia masih sentimeter, diubah dulu ke meter. Nah, jadi kalau 2 cm berapa meter? 1000. 100. 0,02. Nah, kalau dijadikan kayak gini berarti 2 kali 10 pangkat min Min 2. Min 2. Jadi ingat ya, kalau jawab soal kayak gini, tulis dulu nih, diketahui, kemudian ditanya, lalu baru dijawab. Jadi gunakan apa ya? Kalau anak sains itu gunakan sistematika menjawab soal, kan? Jadi kalian harus belajar dulu mengidentifikasi apa aja yang diketahui dari soalnya, kayak gitu. Nah, langsung ya kita jawab. Tadi kan hukum kolom itu disimbolkan dengan FC ya. Nah, rumusnya K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tadi K-nya udah diketahui, 9 kali 10 pangkat 9. 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. C pangkat 2 dikali Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kali 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 per 2 kali 10 pangkat 10 pangkat min 2. Nah, iya. Jadi ada yang tahu gimana cara ngitungnya? Kenapa dia bisa 11,2 kali 10 pangkat negatif 25? Tidak tahu. Oke. Nolnya, Bu. Minnya sama min. Gini, caranya ini nih yang atas nih, dikalikan semua dulu. Nah, 9 kali 1,6 kali 3,2. Baru nanti ini nih, ini juga nih. Masih ingat kataku kalau perpangkatan? Kali tambah bagi kurang. Jadi kalau Ditambah. kalau perkalian ditambah ininya kan. Terus baru dibagikan nih sama 2. Jadi hasilnya makanya 11,52 kali 10 pangkat negatif 25 Newton meter kuadrat per Newton meter kuadrat C kuadrat per C kuadrat meter kuadrat. Jadi F-nya berapa? F-nya berapa, Nana? 1,152 kali 10. Kali 10 min 2. 10 min 24. 25. Newton. Itu nilai gaya kolomnya ya. Udah paham? Belum. Di mana yang belum paham? Oke, nanti ditanya ya. Kita lanjut. Sekarang medan listrik. Ada yang tahu medan listrik? Sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain.
Iya. Jadi medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, jadi ini nih. Ini apa tadi? Yang bulat di tengah? Ini muatan listriknya. Dia ada positif, ada negatif kan? Nah, mana sih yang namanya medan listrik? Jadi medan listrik itu yang ada di sekitar sini. Nih. Nih, ini medan listrik. Ini juga. Pokoknya masih di daerah muatan listrik itu. Nah, medan listrik ini digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan Positif. Lanjut ya. Nah, untuk mencari besar medan listrik, kita gunakan rumus F sama dengan sama dengan K, Q K per kali Q per per R kuadrat. kuadrat. Nah, E itu medan listrik. Satuannya apa? N per C. Newton per Newton per Coulomb. Kolom. Coulomb. Newton per kolom. F itu gaya kolom sendiri ya. Satuannya Newton. Kemudian Q itu besar muatan listriknya. Satuannya kolom. Nah, ke contoh soal lagi nih. Di buku juga ya. Bisa dilihat tuh. Pada buka buku kan? Ada Bu. Nah, Ada Bu. kalau ini sama sih sebenarnya cara ngitungnya. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Jadi untuk menjawab, identifikasi dulu ya. Nah, apa aja tuh yang diketahui? Besar gaya kolom. Besar gaya kolom itu apa simbolnya? Q. Besar gaya F. Besar. Terus muatan A itu disimbolkan dengan QA. Kemudian muatan B itu QB. Jadi yang ditanya itu besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau EA, karena dia nanya medan listrik yang di mana? Dirasakan muatan uji B. Nah, dia menanyakan medan listrik yang dirasakan oleh muatan A. Makanya kita pakai rumus yang tadi ya. E sama dengan F per QB. Tinggal masukkan aja angka-angkanya. Jadi di matematika udah belajar kan? Kayak pembagian kayak gini. Kalau dia naik ke atas berarti bagi tambah, ya kan? Makanya hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Lanjut ya. Selanjutnya kita membahas beda potensial dan energi listrik. Nah, pernah lihat petir? Pernah, Bu. Sering. Nah, apa sih petir itu? Cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif elektron antara awan atau antara awan dan bumi. Nah, berarti ada kaitannya dong dengan alam. listrik. Alam. Iya. Jadi ya betul ya.
Petir itu kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan awan. Jadi awan tuh punya ini muatannya. Nah, atau antara awan dengan bumi. Jadi petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Makanya kalau udah kilat tuh pasti ada petir tuh bunyi kan? Ya. Ya itulah karena adanya kayak apa ya, tabrakan gitu muatan. Lanjut. Jadi perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan oleh adanya apa? Perbedaan potensial listrik. Nah, karena adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik. Nah, besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Nah, rumus untuk beda potensial apa? Ada yang tahu tuh? Volt dengan W di energi Joule dibagi kolom. Delta V sama dengan W per Q. Q. Nah, delta V sendiri adalah beda potensial. Satuannya apa? Volt. W-nya Energi Energi listrik. listrik Joule. listrik. Satuannya Joule. Q-nya muatan listrik. Satuannya Kolom. kolom. Sip. Paham ya? Rambu. Insyaallah. Lagi ke contoh soal tuh, ada buku juga tuh. Paham lah ya kalau ngitung kayak gini mah. Nggak susah gitu. Apalagi kalau udah diketahui nih energinya berapa, terus tuh muatannya berapa, jadi tinggal masukkan aja, tinggal dibagi. Kalau misalnya ada satu nih yang nggak diketahui, tinggal bolak-balikan aja rumusnya, gitu ya. Ya, Bu. Nah, lanjut kita ke penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama itu kelistrikan pada sel saraf. Jadi, di tubuh manusia ada listrik gitu kan. Nah, gimana? Hebat kan Tuhan menciptakan manusia, sudah dirancang sedemikian rupa gitu. Sampai apa ya? Listrik pun ada di tubuh kita. Lanjut. Nah, setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Rangsangan ini disebut impuls. Nah, setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung mielin. Nah, selubung mielin itu sebetulnya bukan bagian dari sel saraf, tapi terdiri dari sel pembentuk mielin yang berfungsi menyelubungi akson. Nah, berdasarkan keberadaan mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Jadi kebayangkan kalau misalnya ada salah satu saraf di tubuh kita yang rusak, misalnya ada satu saraf di otak kita gitu yang rusak, otomatis kan otak kita dia ndak menyampaikan informasi, maksudnya tuh nggak nyampaikan rangsangan gitu ke kita. Jadi kan kalau kita melakukan gerak gitu pasti ada dari otak dulu, nanti kan baru ke gerak kita kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, lanjut ke ini bagian-bagian sel saraf. Yang pertama itu ada dendrit. Ya, ada gambarnya nih. Nah, mana sih dendrit? Nih, dendrit. Yang ada panahnya tuh. Dia kayak serabut. Ah, ya. Itu namanya dendrit. Jadi dendrit itu
penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Apa fungsinya? Menerima impuls Menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan meneruskan ke sel. badan sel. Nah, ya, itu fungsi dendrit. Kemudian ada apa? Badan sel. Sel. Nah, badan sel. Nih ya, badan sel. Fungsinya apa? Meneruskan Impuls dari dendrit ke akson. Iya. Lanjut. Ada nah, tadi. akson atau Akson neurit. atau neurit. Ya. Apa fungsi akson atau neurit? Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot. Atau ke sel kelenjar. Terjadi proses sinapsis saraf. Yaps. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Jadi pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Lanjut, yang keempat ada apa? Mielin. Yang mana mielin? Mielin. Selubung lemak Selubung mielin. Nah, ini mielin namanya. Bukan mielin orang ya. Nah, apa fungsi mielin? mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Iya. Mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Lanjut, yang terakhir itu ada nodus Ranvier. Ranvier itu yang ini ya. Kalau yang ini itu selubung mielin, yang ini nodus Ranvier. Nah, jadi nodus Ranvier itu fungsinya sebagai apa? Terjadinya tarik menarik muatan listrik di membran sel saraf. Iya. Oke, sip. Udah lihat ya gambarnya? Ingat-ingat tuh mana yang namanya dendrit, mana yang namanya badan sel. Terus diingat juga fungsinya, karena biasanya kalau ujian ini keluar loh. Ibu dulu SMP sering keluar. Lanjut. Hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama ada apa? Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah. Pegang buku kan? Kenapa sih ikan belalai gajah itu termasuk ke dalam hewan penghasil listrik? Dia disusun oleh ribuan sel elektroplaks. Iya, benar sekali. Lalu yang kedua ada? Ikan pari elektrik. Listrik. Kalau ikan pari listrik kenapa dia bisa dibilang menghasilkan listrik? Kedua sisi kepala ikan. Kepalanya bisa menghasilkan listrik, Bu. Sebesar Keren kan? 220 volt. Kepala ya. Lanjut, yang ketiga. Hiu kepala martil. Nah, hiu kepala martil. Kenapa dia dibilang penghasil listrik? Memiliki ratusan ribu elektrotransmitter. Ya. Terus yang keberapa tuh? 4. Keempat. Echidnas. Apa tuh? Echidna. Apa tuh? Echidnas. Kayak landak ya. Echidnas. Kenapa dia dibilang penghasil listrik tuh? Karena muncungnya, Bu. Muncungnya. Ya. Terus yang berikutnya ada belut listrik. Oh, belut listrik tuh kenapa? Menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Nah, iya. Mungkin nggak sih kalau manusia kena sentuh belut listrik tuh kesetrum gitu? Iya, Bu. Nah, Diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Sama kayak listrik mungkin, Bu. Bahaya juga ya. Padahal binatang. Ngeri. Lanjut yang terakhir apa?
Lele, Lele elektrik. listrik. Lele. Listrik. Listrik. Elektrik. Lele elektrik. Lele. Lele. Lele listrik. Apa dia dibilang penghasil listrik? Menghasilkan listrik Menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. 350 volt. Itu. Jadi hewan-hewan ini menghasilkan listrik. Bayangin, di hewan aja ada listrik tuh. Di manusia juga ada listrik, ya kan? Ya. Benar-benar Tuhan tuh menciptakan. Mantap lah pokoknya. Pak, ya kita bisa apa? Syukur. Bersyukur karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan sedemikian rupa. Bahkan kita diciptakan sempurna gitu ya. Bahkan kalau nggak ada saraf situ, ada satu saraf saja terganggu, maka yang lain pun ikut kena dampak. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, yang terakhir itu ada penerapan listrik statis dalam teknologi. Apa aja? Pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, mesin fotokopi. Mesin fotokopi ya. Pernah lihat Fotokopi. pengendap elektrostatis pada cerobong asap? Tidak. Tidak pernah, Bu. Tengok cerobongnya pernah, Bu. Pabrik ya biasanya. Iya, Bu. Nah, kayak di pabrik apa ya, batu bara kali ya. Jadi apa tuh dia ada pengendap elektrostatis. Kebayangkan kalau nggak ada pengendapnya, nanti polusi tuh kemana-mana. Gitu. Pengecatan mobil, gimana sih kalau pengecatan mobil tuh? Dia bergeser dengan mulut, pipa, semprot, dan udara. Iya. Yang terakhir ada Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. kalau mesin fotokopi gimana tuh? Penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Halus. Iya. Berarti kalian sedia buku ya? Iya, Bu. Gitu dong. Jadi walaupun online kita nggak nyantai-nyantai aja. Buku. Pokoknya kayak ya anggap aja kayak sekolah biasa di sekolah gitu. Cuman bedanya di rumah dengan di sekolah. Tapi enak di sekolah. Iya. Benar. Sudah habis selesai. Ya. Ayo yang belum dipahami mungkin boleh tanya. Mukanya mana? Kan Ibu suruh hidupkan semua tadi videonya. Sila, Bu. Muka kami sila, Bu. Hidupin semua ya. Ada ya tuyul. Iya. Ibu, Apalah aku nuju kalau ngolok je tak sopan. Ibu Reni ngawasin kalian loh. Jadi kalian belajar tuh diawasin. Apalagi kan sekarang tuh udah canggih. Nggak tatap muka di sekolah pun bisa pakai Google Meet, pakai Zoom ya kan? Jadi guru juga Ya, bisa Bu. nengok kalian tuh belajar bener-bener atau enggak sih gitu. Febri pakai seragam pramuka, cantik. Kok Ibu bisa tahu? Sesuai hari, Bu, sesuai hari. Itu siapa? Lola. Lola pakai seragam Lola. Syahrul, wah pakai seragam semua. Nah, dikasih tahu ya, suruh pakai seragam. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada inisiatif ya, keren-keren. Ya, kalau misalnya gurunya pakai Zoom atau pakai Meet, ya usahakan harus malah pakai seragam. Iya, Bu. Nah, kalian suka nggak? Gimana rasanya sekolah online? Nggak seru, Bu. Nggak seru. Udah seru. Seru. Nggak seru, Bu. Nggak seru. Yuk, masuk yuk.
Masuk. Bosan. 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 Bisa masuk. Gak dapat uang jajan, Materi Bu. kurang paham, Bu. Jadi kurang paham. Banyak kurang paham. Kan Ya, Bu. sekarang kalau misalnya nih kalian kurang paham gitu kan dengan materi, kalian bisa buka lagi di YouTube atau di Google gitu kan. Beda Bu rasanya Bu. Rasanya. Iya sih. Ya, Feelingnya Ibu itu juga beda. merasakan ngajar itu lebih enak tuh secara langsung Ya, ketimbang betul. online gini. Gitu. Sama sih. Kalian juga pasti ngerasain yang sama kan. Enak tuh Ya, secara Bu. langsung gitu. Kalau online gini kayak terbatas. Ardivia Wardana. Kayak seragam ya. Gitu, rapi. Jangan mau kalah sama anak-anak yang di Pulau Jawa sana. Mereka tuh kalau sekolah memang online gini pakai seragam semua. Mana ada pakai baju tidur, pakai baju-baju biasa, nggak ada. Bentar ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kamu berdosa banget, Pasya. Ya, tadi kan aku jelaskan materinya. Ada yang masih belum paham? Boleh tanya sekarang. Mumpung nih. Coba ditanya. Atau Ibu deh yang mau nanya kalian? Oh iya, kok bisa maju satu? Ibu yang mau nanya ya. Selain tadi kan udah belajar muatan listrik. Nah, selain yang contoh tadi, yang penggaris digosok dengan rambut, ada apa lagi? Pipet, Bu. Hah? Pipet. Sedotan. Iya. Sudah pada kelas 9, bentar lagi kalian ujian. Harus Ya, Bu. Iya. Ada ujian kan Bu? buat Tuh, ramai kali. sampai kali. Udah 45, tadi 20-an aja ya. Oh gitu. Iya. Maaf Inaya. telat, baru dapet link tadi Bu, baru dikasih Ya. sama Bu Reni. Ya enggak apa-apa, maaf ya. Nanti karena ini kan Ibu rekam, nanti Ibu kasih kok rekamannya. Ibu kasih linknya. Jadi kalian bisa nontonnya lagi ya. Iya Bu. Banyak yang baru masuk ya. Ya Bu, baru dapat semua. Baru dikasih dari tadi pagi PSBB. Nggak gitu juga, Pas. Anjay gamer. Gamer. Ya, enggak apa-apa. Nanti bisa lihat di videonya. Yang lain yang udah nyimak tadi, yang kita diskusi aja. Silahkan tanya yang belum paham. Inaya baru gabung ya? Inaya Ya, Bu, udah baru pernah gabung. sebelumnya belajar gitu listrik statis, mungkin ya baca-baca gitu. Belum Di Bu. buku kan ada. Di buku ada. Siapa lagi yang baru gabung? Banyak ya? Akui. Videonya hidupin aja semuanya. Ibu mau lihat kalian. Hidupin guys. Nah, Ibu bisa lihat loh kalian. Tapi ini banyak
banyak yang nggak menghidupkan videonya. Oh, kan Ibu mau kenal kalian juga. Rame di sekolah. Senam. Mantap, Bu. Ya, karena Ibu hari ini masih ujian. Jadi. Jangan senam ya. Adiknya Lilintar. Tapi suara Ibu kedengar jelas. Jelas, Bu. Jelas, Jelas Bu. Bu, jelas. Jelas, Bu. Ayo, ada yang mau ditanyain? Bu, mau nanya. Dia Bu boleh. Angel mau nanya, Bu. Nggak belajar bab 3 tuh, Bu. Jadi karena Ibu ujian ya, ujian PPL, makanya materinya memang Ibu ambil yang khusus fisika. Jadi materi yang sebelumnya itu dilewatkan dulu. Pertemuan berikutnya kita ke bab itu. Jadi karena Ibu fisika gitu, jadi Ibu ambil fisikanya memang untuk ujian nih kayak gitu. Pewarisan sifat kan ada fisikanya, Bu. Pewarisan sifat itu biologi. Anjol. Nanti Ibu Reni yang jelasinnya. Minggu depan sama nanti pakai Google Meet juga. Jadi kalian tenang aja. Ada mau tanya lagi? Nur Afifah. Ya iya. Hidupin semua kameranya. Ibu mau screenshot untuk bukti. Hidupin semua kameranya. Hidupkan, Bu. Hidupkan Ya. tuh Bu. Bal. Coba lo Bu pakai topi lo Bu. Semua kameranya. Mana nih? Satu. Jahat. Topi dah. Kita ada topi. Oke, Jahat. bentar ya. Oh ya, Ria lah. Mantap. Iya, ya, botak. Dan Botak. 1, 2. Santai. Ay, dah. Ya, Bu. Dah. Arya super keren ya, botak kan. Udah nggak, Bu? Udah, bentar. Belum semua. Hitung, Bu. Hitung, Bu. Nah, Gila, Belum Bang. semua. Belum. Pakai setengah muka anjay. Lanjut. Sulit. Botak Arya botak. Cari botak. Yang lain. Gamer dan Ada botak. mukanya. Rasanya mantap. Yang lain kan ya? Jahat. Santai. Canda, Bro, canda. Ada yang lift dari Meet, Bu. Apa sih ya? 1, 2. Nah, Dah. Dah, Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu. Alhamdulillah. jadi kalau online tuh gitu. Kita nggak bisa foto bersama, kita cuma bisa. Screenshot. Oh, parah kasih ambil aib. Ada yang mau ditanya lagi? Alhamdulillah enggak ada. Nggak tahu, Bu. Bu, kain itu ada bermuatan enggak, Bu? Siapa? Kain itu ada muatan enggak, Bu? Atau netral? Oh, boleh. Mau tanya apa? Kain tuh, Bu, ada muatan enggak? Atau netral? Kamu nggak dengar, Ibu? Soalnya rame di sini. Kayu kah? Kain, Bu. Kain. Kayu. Kain. Santai yo, santai. Kain. Santai. Loh. Ibu, udah. Kain tuh nggak punya muatan. Tapi kalau dia digosok, dia punya muatan negatif. Kan tadi Ibu udah bilang, semua yang digosok itu jadi bermuatan Negatif. negatif. Kecuali apa? Kecuali Kaca. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Febri mungkin ada yang mau ditanya? Devi? Enggak, Bu. Ada Jessie?
Inaya mungkin ada yang mau ditanya. Inaya baru masuk ya. Bingung mau nanya apa, Bu? Soalnya nggak dengarkan materinya tadi. Siap. Baru Gak masjid lah. apa-apa, nanti Inaya lihat videonya aja ya. Yang lain juga. Yang tadi udah nyimak materi, bolehlah nanya-nanya biar kawan yang baru masuk tuh tahu gitu. Apa sih yang kita bahas tadi? Ibu. Hmm? Tadi kan Ibu belum ada pengertian listrik statis. Kami menanya apa pengertian listrik statis. Listrik statis ya. Aduh, rame di sekolah. Sayang kalian gak ada di sekolah. Ibu nih. Allah. Rasanya sekolah. Pasti pada pengen ya ke sekolah. Pengen, Bu. Pengen lah, Bu. Pengen. Sekolah. Gak apa-apa, di rumah aja dulu. Setengah tahun, Bu. Jaga 3K. kesehatan. Jadi listrik, siapa yang nanya Nanti listrik 3K. statis tadi? Saya Bu. Sarul. Namanya Patrika. Sarul datang ke Sarul. Sarul. Gunawan, Bu. Ya Bu. Jadi listrik statis itu adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik itu tetap ada sampai bendanya kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatannya. Jadi tuh apa ya? Statis tuh apa? Mengalir. Statis loh. Diam. Diam Bu, diam. Yang mengalir itu apa? Tetap. Dinamis. Kalau statis dia tidak mengalir. Bergerak. Paham ya? Statis Paham, Bu. juga nanya bisa jawab. Siapa yang nanya lagi? Saya, Bu. Tasya, Bu. Yaudah ya. Aku tak ada ya kau ya. Kalau misalnya nah, Lagu siapa tuh? asik. Oh. Siapa buka lagu tuh? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya nih, bolehlah kesimpulan dulu. Siapa yang tadi nyimak materi? Ibu minta simpulkan apa sih yang kalian dapat dari materi yang udah Ibu sampaikan. Ayo, satu orang dulu yang perempuan. Naya. Juan, perempuan Juan. Boleh. Juan, Saya Bu. perempuan, Juan, Bu. Juan Oh, Bayu, iya. Bu. Gitu, Bu. Bayu ya. Ya Bu Bayu. Boleh. Baik, siapa itu? Sebutkan Siapa namanya, kelasnya. Ayo Bayu. Siapa Kesimpulan. Baru masuk gitu, Bu. Oh, baru masuk. Yang udah dari tadi masuk. Ternyata anak kelasnya baru masuk semua, Bu. Iya. Tapi udah pada absen online. Sudah Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Ayo yang tadi nyimak materi, Atsilah dari tadi nyimak loh Ibu lihat ya. Nah, boleh sampaikan kesimpulan biar teman-teman yang lain paham lah sekilas walaupun baru masuk gitu. Saya aja baru gabung, Bu. Oh, Atsilah baru gabung. Ya. Masa? Ada tadi, Bu. Perasaan Ibu lihat dari tadi. Ya udah, Rangga dari tadi nyimak kan? Ada yang tak kita simak, Bu. Ada yang beberapa terlewat. Sarul mungkin Bu yang tahu, Bu. Sahrul boleh sampaikan kesimpulan apa sih yang didapat dari materi hari Rangga ini? nih yuk. Saya berbicara secara jujur. Kok jadi oper-operan? Ya udah Rangga aja. Rangga. Ayo Rangga, sampaikan kesimpulan. Tadi Ibu Reni suruh sebutkan namanya, kelasnya gitu. Baru kalian sampaikan kesimpulannya. Silakan Rangga.
Walaupun tidak menyimak dari awal sampai akhir, tapi kalau misalnya di pertengahan kalian udah nyimak, pasti ada yang kalian dapat, gitu kan? Oke, iya Bu, iya Bu. Nah, ayo siapa? Silakan satu orang. Apa aja yang udah didapat hari ini? Ayo apa? Tuh Ibu Reni nyimak loh. Nah, Ibu Reninya nyimak. Jadi harap aktif di pembelajaran tuh. Belajar apa ya? Kalau di pembelajaran tuh belajar aktif. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, jangan takut untuk nanya. Kalau guru minta, kalian harus simpulkan nih. Jangan takut, sampaikan aja apa sih yang udah kalian dapatkan. Walaupun sedikit, guru pasti menghargai. Guru tidak bakal nyalahkan kalian gitu. Justru guru pengen kalian tuh berani mengeluarkan pendapat kalian gitu. Berani mengeluarkan unek-unek kalian lah, apa yang udah kalian dapat dari pelajaran gitu. Intinya kalian tuh harus berani gitu. Ibu boleh jadi kalau apa? mau minta penjelasan singkat boleh ke Bu supaya agak paham sedikit tentang materinya nih Bu. Boleh. Bentar ya. Oke, karena ada yang minta jelaskan lagi sedikit aja ya. Oke, sebentar ya. Banyak yang baru masuk. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi yang baru masuk, nah kita bahaskan listrik statis nih, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa menganalisis peristiwa interaksi antar dua muatan listrik sebanyak 2 jenis interaksi muatan listrik. Pokoknya bisa dibaca tuh ya tujuannya. Intinya dari pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menguasai tujuan pembelajaran ini, mampu mencapai tujuan pembelajaran ini gitu ya. Nah, pertama kita bahas konsep listrik statis. Tadi kita bahas muatan listrik. Jadi muatan atom itu terdiri atas partikel atom. Ada yang tahu kan atom itu apa? Atom itu partikel terkecil. Jadi atom itu punya partikel subatom lagi, lebih kecil lagi gitu. Jadi ada 3 tadi, ada apa aja? Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Iya, benar. Tadi kan ada contoh juga ya. Contohnya penggaris yang digosokkan di rambut, kemudian didekatkan dengan kertas-kertas yang udah dipotong kecil-kecil. Tadi apa yang terjadi anak-anak? Menempel. Naik kertasnya. Nempel. Tadi apa yang pindah? Listrik yang di Elektron. elektron. Elektron dari mana? Dari rambut. Rambut. Grup Iya, penggaris. jadi, pada saat penggaris tersebut digosokkan ke rambut kita, itu elektron yang ada dari rambut pindah ke kemana? Ke kertas. Ke penggaris. Penggarisnya. Makanya dia jadi bermuatan apa? Listrik. Makanya kertasnya bisa apa? Naik, mengangkat. Yang tertarik kan kertasnya? ya, Bu. Walaupun cuman Sebentar. Ya benar. Paham ya yang baru masuk? Paham Bu. Paham, Bu. Paham Bu. Lanjut. Yang kedua itu hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb. Jadi Coulomb itu menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir. Jadi ini nih konsep hukum Coulomb.
dia ada dua muatan, ada positif, ada negatif kan, tadi muatan listrik. Nah, jadi kita lihat apa sih yang terjadi kalau misalnya muatannya sama, kemudian muatannya beda gitu kan. Yang pertama, kalau muatannya beda, dia ada yang positif, ada yang negatif, apa yang terjadi? Tarik menarik. Tarik menarik. Menarik. Kalau dia sama, Tolak menolak. Tolak menolak. ya, dia tolak menolak. Jadi itu konsep yang diberikan oleh kolom kayak gitu. Jadi si kolom ini menyimpulkan bahwa besar daya listrik antara dua benda bermuatan adalah apa? Berbanding terbalik. Yang pertama, berbanding terbalik dengan Kuadrat jarak. Kuadrat jarak. Ya, yang kedua, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Lanjut ya. Ya. Oh, ini PPT-nya tidak jelas nggak? Jelas, Bu. Nah, ini rumus untuk mencari gaya kolom. Jadi gaya kolom itu tadi disimbolkan dengan apa, anak-anak? FC. Nah, rumusnya FC sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Iya, tadi K-nya udah diketahui ya. Berapa K-nya? 9 kali 9 kali 10 pangkat 9 neut. Ini bukan 109 ya. Ini 10 pangkat 9. Jadi itu nilai konstanta. Konstanta itu udah diketahui besarnya berapa. Kemudian Q1 apa? Muatan listrik per sama kan? Dan Q2 muatan listrik keduanya. Baru dibagi dengan Jarak kuadrat jaraknya. Jadi jaraknya itu dikuadratkan ya. Contoh soal ada di buku ya yang baru masuk. Jadi bisa dilihat untuk mencari F itu pakai rumus tadi Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi untuk nyarinya dikalikan semua dulu kan udah diketahui di situ. K-nya berapa, Q1 berapa, Q2 berapa, kemudian R-nya berapa. Kalau R-nya dia masih sentimeter, harus diubah dulu ke meter karena meter itu apa? Satuan apa? Satuan baku. Meter itu satuan internasional ya. Jadi kalau sentimeter itu belum internasional. Hanya dia pakai yang gitu. Jadi untuk nyarinya dikali semua nih yang atas 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini 1,6 kali 3,2. Kemudian ini pangkatnya juga dikalikan. Kalau dikalikan, kalau perpangkatan itu ingat apa tadi? Kata baku. Kali tambah bagi kurang, ya kan? Nah, baru dibagi dengan jaraknya dikuadratkan dulu. Kalau misalnya 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat, berarti 2 dikuadratkan dulu, baru 10 min 2-nya kali 2 tuh. Berarti kan 4 kali 10 pangkat berapa? 4 ya. Jadi bisa ya ngitungnya. Lanjut. Paham yang baru masuk? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Lanjut ke medan listrik. Nah, medan listrik tadi daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Mana sih daerahnya? Jadi itu kan ada muatan positif negatif tuh. Jadi yang namanya medan listrik itu yang garis-garis di sekitar muatannya. Medan listrik itu digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk. Jadi kalau keluar tadi dia menunjukkan muatan yang positif. Kalau dia ke dalam berarti muatannya apa? Negatif. Negatif. Lanjut.
Untuk nyari besar medan listrik pakai rumus E sama dengan KQ per R kuadrat. Sama cara ngitungnya, kali dulu K dengan Q-nya. Kan udah tahu K itu apa, Q itu apa, kemudian R itu apa ya. Lanjut, contoh soal. Sama ngitungnya juga masih mirip dengan yang tadi. Malah ini lebih simpel ya kan? Iya, Bu. Nah, lanjut ya. Terakhir ada beda potensial dan energi listrik. Pernah lihat petir tadi katanya kan? Nah, petir itu terjadi karena apa? Kenapa anak-anak yang udah nyimak tadi? Kehendak Allah. Gejala listrik statis. Nah, ya. Listrik. Petir itu terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya, ya kan? Jadi, petir itu tuh masuk ke gejala listrik tuh dia. Lanjut. Perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Nah, rumus beda potensial apa? Delta V sama dengan Delta V sama dengan W per Q. W per Q, ya. Udah tahu kan delta V itu apa? Beda potensial. Satuannya volt. Volt. Energi listrik joule. Muatan listrik coulomb. Jadi jangan lupa tuh. Nah, Ibu ingatkan kalau ngisi soal jangan gundul. Jadi ikutkan satuannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sip. Ini soalnya bisa lah ya ngitung kayak gini. Nggak pakai pangkat-pangkat. Lanjut ke penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu di kelistrikan pada sel saraf. Jadi manusia itu punya banyak sel. Nah, di dalam manusia itu ada listrik tuh, ya kan? Oke, itu dah sekilas ya yang baru masuk. Ini nanti dibaca-baca lagi di bukunya. Ibu sampaikan begitu aja. Nah, kesimpulan, silakan Rangga. Atau yang lain. Inaya udah dapat? Baru paham sedikit, Bu. Nah, boleh Inaya sampaikan? Enggak, Bu. Beda Asilah nyimak tadi. Yuk, sampaikan. Atom tersusun atas partikel, neuron, proton, dan elektron. Jika atom yang bermuatan sama akan tolak menolak dan bermuatan berbeda akan tarik menarik. Gejala ini disebut dengan gejala listrik statis. Gejala listrik statis adalah gejala listrik diam atau tidak bergerak. Di dalam listrik statis berlaku hukum Coulomb. Udah, itu doang. Udah. Udah. Mantap. Tepuk tangan. Yeay. Yeay. Satu orang lagi. Ayo siapa? Yang cowok, Bu. Yang cowok. Sarul. Ibu Ninda hafal nama kalian. Ada sih namanya di sini, cuman yang paling atas itu cewek semua. Bahrul Irfan Hidayatullah. Irfan ya? Ya. Ya, Bu. Irfan baru masuk atau udah dari tadi nih? Dah, dari tadi. Nah, ayo Irfan sampaikan kesimpulannya. Syahrul deh.
Nggak ada yang mau nih? Lanjutan dari Asila ya, Ibu. Kalau nggak ada, Ibu aja yang menyampaikan kesimpulannya. Jadi tadi kita udah belajar tentang listrik statis. Jadi listrik statis itu terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik ya. Tadi udah dipelajari juga muatan listrik itu ada positif, ada negatif, ada netral, ya kan? Proton, neutron, dan elektron. Nah, muatan listrik ini terdiri. Kemudian ada hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu tadi konsepnya dia ada interaksi dua muatan. Dia kalau sejenis dia apa tadi? Kalau sejenis tolak menolak. Tolak menolak. Kalau dia tidak sejenis dia tarik menarik. Kemudian ada medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan listrik gitu kan. Jadi dia masih kena pengaruh dari muatan listrik itu. Kemudian ada potensial listrik. Nah, potensial listrik itu tadi adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lainnya yang jauhnya tak terhingga. Kemudian tadi ada belajar apa lagi? Udah medan listrik, kemudian ada beda potensial ya. Beda potensial listrik. Beda potensial listrik itu dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan gitu ya. Jadi udah ada contohnya juga gitu seperti apa? Inaya. Bu, ada yang mau join. Teman bilang belum di ACC. Karena teman ibu yang meng-ACC, jadi jaringannya lagi bermasalah. Nanti bilang ke temannya, kita simak aja video dari hasil rekaman ini nanti ya. Iya, Bu. Bilang aja ke temannya. Gitu. Udah tadi beda potensial, udah ada contohnya juga petir tadi ya. Kemudian kita juga belajar tentang penerapannya, termasuk penerapan listrik pada sel saraf manusia. Tadi di tubuh manusia itu banyak sel gitu. Kemudian ada bagian-bagian sel yang punya fungsi-fungsi tertentu. Jadi kalau misalnya ada sel manusia yang bermasalah satu saja, maka yang lain akan kena akibatnya, kayak gitu kan. Nah, terus ada juga penerapannya di teknologi tadi ya. Terus tuh binatang-binatang, hewan-hewan yang menghasilkan listrik tadi banyak ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Sudah. Selanjutnya materi yang akan dibahas berikutnya itu adalah pewarisan sifat. Jadi minggu depan itu akan dijelaskan oleh Ibu Reni. Jadi kalian bolehlah baca-baca dulu ya sebelum dijelaskan Ibu Reni nanti. Gitu. Jadi hari ini Ibu cuma jelaskan tentang listrik statis karena Ibu ujian gitu kan. Nah, untuk berikutnya Ibu Reni yang akan menjelaskan ke kalian. Jadi silahkan kalian baca yang ada di buku kalian. Kalian juga udah terfasilitasi dengan handphone, kan? Udah punya Android semua. Jadi udah enak gitu kalian tuh sebenarnya. Gimana kalian cara memanfaatkan energi, memanfaatkan teknologi media yang elektronik kalian punya gitu. Jangan sampai kalian difasilitasi HP, difasilitasi apalah gitu oleh orang tua kalian, kalian pakai bukan untuk belajar gitu. Boleh main, tapi ya ingat waktulah gitu. Udah ya. Selanjutnya itu ada latihan soal, nanti di-share di classroom, silahkan kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, cukup sekian saja penyampaian materi dari Ibu. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Dan jangan bosan gitu. Bosan nggak lihat Ibu? Ya. Oke. Sudah. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar gitu. Walaupun di rumah ya, tetap semangat. Belajar memotivasi diri sendiri. Gimana caranya kalian bisa semangat kayak gitu. Jangan mengharapkan
semangat dari orang lain, anak-anak. Jadi kalian harus punya kemauan dari diri sendiri. Karena nanti pun kalau kalian sukses, siapa coba yang senang? Kalian, ya kan? Jadi semuanya itu, apa yang kalian usahakan juga kembali ke kalian sendiri. Gitu. Jadi sekian dari Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Boleh keluar? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Berhenti.